Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat, Bu dosen, eh, mata kuliah Politik, Hukum, HAM, dan Ketahanan Nasional, Ibu Suryanita, dan rekan-rekan sekalian dari kelas Imigrasi 7B. Hari ini kami akan membahas terkait dengan eh, persoalan hukum. Bukan bukan hanya persoalan hukum semata, tapi juga persoalan HAM juga. Nah, ini juga tentang persoalan siapa yang berani bersuara dan siapa yang dipaksa untuk diam. Tema kali ini kita membahas terkait dengan efektivitas pengadilan HAM dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia pada era digital. Ini sangat menarik ya. Ini kami berempat anggota. Saya sendiri Komang Adhika Pranata, yang dua Robert Rahardian, yang ketiga Pak Mulyadi, yang keempat terakhir Pak Nugraha Agustian. Ini akan coba mengulik pembahasan terkait dengan pengadilan HAM dan apakah kita juga benar-benar melindungi manusia atau justru melindungi kekuasaan dari manusia. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan kita semua selama beberapa menit ke depan. Oke, langsung saja next kita mulai eh, dari abstrak. Sebelum kita masuk ke detail, izinkan kami membacakan secara ringkas apa yang menjadi kesimpulan dari tulisan ini, apa dah pembahasan dari tulisan ini. Kalimatnya begini, kerangka hukum memadai, tapi dalam prakteknya itu pincang. Nah, di sini kami menggunakan metode dari kualitatif, yuridis, normatif dengan data sekunder. Kemudian kami menganalisis dan juga membaca undang-undang. Kami juga membaca putusan, kami membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan hal tersebut. Lalu timbul pertanyaan kami, apakah yang tertulis di dalam tulisan ini sama dengan yang terjadi di lapangan? Nah, ini dapat tergambarkan jawabannya tidak, dan inilah hal-hal yang menarik gitu. Kerangka hukumnya ada, namun pengadilan HAM-nya ada, namun undang-undangnya juga ada, tapi implementasinya terhambat oleh beberapa faktor yang saling mengunci satu sama lain gitu. Lebih jauh lagi ada satu instrumen hukum yang seharusnya menertibkan ruang digital, tapi justru sering dipakai untuk membungkam kritik. Nah, makanya itu istilah-istilah teknis ini yang akan kami sebut hari ini. Namanya juga chilling effect atau efek mendinginkan, atau lebih tepatnya efek membukukan keberanian, ataupun kita akan dilanjutkan ke rumusan masalah. Mungkin yang akan dijelaskan oleh rekan Mulyadi. Baik, selanjutnya kita ke slide rumusan masalah. Nah, dari latar belakang yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, ada tiga rumusan pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana kebijakan politik dan hukum kita menyeimbangkan keamanan nasional di satu sisi dan perlindungan HAM di sisi lain. Karena ini tuh bukan soal memilih salah satu ya. Jadi ini soal menjaga bagaimana keduanya itu tetap berimbang atau berimbang yang adil. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana pengadilan HAM kita efektif menangani pelanggaran, termasuk dan yang ini yang paling penting ya. Jadi kriminalisasi terhadap pembela HAM itu sendiri. Karena bayangkan ironinya orang-orang yang membela HAM itu justru menjadi korban hukum yang seharusnya melindungi mereka. Sedangkan pertanyaan ketiga, reformasi apa yang sebenarnya kita butuhkan?
karena mengkritik tanpa menawarkan jalan keluar itu tidak akan berdampak ya. Jadi kita coba eh, menawarkan jalan keluar. Oke, selanjutnya ke slide tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian itu sebenarnya kan cermin dari rumusan masalah tadi. Nah, yang pertama itu kami tujuannya ingin menganalisis. Jadi konteksnya bukan menghakimi, bukan membela. Nah, menganalisis dengan jujur bagaimana negara mencoba ya. Dan saya tekankan lagi mencoba menyeimbangkan keamanan nasional dengan perlindungan HAM. Kedua, kelompok kami ingin mengevaluasi efektivitas pengadilan HAM. Sekali lagi fokus bukan hanya pada pelanggaran HAM di masa lalu, namun juga fenomena pelanggaran HAM yang terbaru ya. Jadi dalam kasus ini kriminalisasi pembela HAM di era digital. Jadi ini sebenarnya dua wajah namun satu masalah. Selanjutnya yang ketiga, kami ingin merumuskan rekomendasi. Jadi penelitian ini tidak hanya membahas tentang diagnosis atau tidak melakukan analisa apa-apa, namun ini kami akan mencoba memberikan rekomendasi. Oke, selanjutnya. Baik, terima kasih rekan Mulyadi. Selanjutnya akan kami lanjutkan di slide selanjutnya yaitu kerangka teori. Dalam melakukan analisa ini kami menggunakan 4 kerangka teori yang akan saya breakdown satu persatu. Pertama itu adalah teori hak asasi manusia. Intinya adalah di mana negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan juga memenuhi hak-hak warganya bukan pilihan kewajiban. Nah, yang kedua adalah teori negara hukum atau rule of law. Prinsipnya juga sederhana, tidak ada satupun aktor, bahkan presiden dan termasuk seorang jenderal yang berdiri di atas hukum. Kalau ada yang merasa akan kebal terhadap hukum, disitulah negara hukum mulai retak. Kemudian yang ketiga, di sini lihat teori politik hukum. Nah, ini adalah melakukan suatu hal yang paling jujur. Hukum ini tidak pernah netral. Setiap pasal yang lahir di DPR, ia membawa kepentingan. Pertanyaannya hanya, kepentingan untuk siapa? Nah, kemudian yang keempat adalah teori efektivitas hukum. Sebuah hukum dianggap efektif kalau 3 syarat terpenuhi. Yang pertama adalah kapasitas institusi memadai, komitmen politik yang kuat, dan juga masyarakat mendukung. Kalau salah satu tidak ada, ya hukum hanya akan menjadi sebuah dekorasi. Next slide. Kemudian adapun metode pilihan yang akan kita gunakan adalah yuridis normatif, di mana dijelaskan di awal dengan pendekatan kualitatif. Bagi yang mungkin pertama kali mendengar, ini adalah sesuatu yang janggal, tapi izinkan saya menjelaskan dengan bahasa sederhana, yaitu di mana yuridis normatif ini artinya melakukan teks hukum sebagai data utama. Kemudian kami juga melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 juga terlihat kami baca Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan juga Undang-Undang ITE, dan kami juga menelusuri instrumen HAM internasional. Kami sandingkan dengan jurnal akademik dan juga laporan lembaga seperti Komnas HAM, Kontras, SafeNet, dan sebagainya. Kami juga melakukan analisis secara deskriptif kualitatif, di mana maksudnya adalah kami tidak menghitung statistik, kami membaca, kami menafsirkan, dan juga kami membandingkan. Kami mencari celah antara gap antara apa yang dijanjikan oleh hukum dan apa yang terjadi di pengadilan, di kantor penegakan hukum, dan di lini masa media sosial. Selanjutnya mungkin dijelaskan oleh rekan kami. Saudara Nugraha. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti.
Slide ini berbicara tentang fondasi hukum pengadilan HAM kita. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 terlahir bukan dari kesadaran murni elit politik kita untuk menegakkan keadilan. Undang-undang ini lahir karena tekanan internasional pasca konflik Timur Timur. Negara kita saat itu sedang di pojokan dunia, maka dibuatlah undang-undang ini sebagai semacam kartu jaminan kepada komunitas internasional bahwa Indonesia mampu mengadili pelanggaran HAM-nya sendiri. Tetapi perhatikan baik-baik bagaimana undang-undang itu dirancang. Jurisdiksinya dibatasi hanya pada dua jenis kejahatan, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan perang tidak masuk. Padahal di Indonesia dalam konteks konflik bersenjata seperti di Papua, kategori kejahatan perang adalah kategori yang paling relevan. Lalu di sisi lain ada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang memungkinkan pembatasan HAM atas dasar keamanan, ketertiban, dan moralitas. Pasal ini sah dan memang dimiliki banyak konstitusi, tapi di tangan yang kurang berhati-hati, pasal ini bisa berubah menjadi pintu masuk untuk membatasi hampir semua hak, dan Undang-Undang ITE adalah bukti bagaimana pintu itu kadang-kadang dibuka terlalu lebar. Selanjutnya, next. Nah, apa sih kendala dan tantangan dalam pengadilan HAM? Nah, kami mencatat 3 kendala besar yang membuat pengadilan HAM kita dalam literatur akademik sering dijuluki, dan ini istilah yang dipakai oleh Edward, macan kertas. Macan tetapi macan kertas. Kendala pertama, desain kelembagaan yang lemah dan politisasi pembentukan pengadilan ad hoc. Karena pengadilan ad hoc ini hanya bisa dibentuk berdasarkan rekomendasi DPR dan keputusan Presiden. Maka apa yang terjadi? Penegakan hukum berubah menjadi negosiasi politik. Kalau kasusnya menyentuh aktor yang masih punya pengaruh, jangan harap pengadilannya pernah dibentuk. Kendala kedua, konflik kepentingan struktural. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM yang independen, tetapi penuntutan dipegang oleh Jaksa Agung yang merupakan bagian dari eksekutif. Dan ketika kasusnya melibatkan aparat negara, eksekutif sebenarnya sedang diminta menuntut dirinya sendiri. Saya eh, bertanya, berapa besar kemungkinan proses itu berjalan tuntas? Kendala ketiga, kapasitas aparat yang rendah dan perlindungan saksi yang kurang memadai. Banyak saksi mengalami intimidasi, banyak yang menarik kembali kesaksiannya. Maka dari sekitar 18 kasus pelanggaran HAM berat yang pernah masuk pengadilan, hampir seluruhnya berakhir dengan pembebasan terdakwa. Itu bukan statistik, itu pernyataan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adika. Baik, menyambung dari penyampaian tadi, kriminalisasi pembela HAM di era digital. Nah, di sini menurut kami, karena di sini paradoksnya sangat jelas ya. Pada tahun 2021, sekitar 26,3% korban Undang-Undang ITE di tahun 2021 adalah aktivis HAM. Lebih dari satu dari empat, kami minta angka ini merupakan terbanyak lah. Undang-undang yang katanya untuk menertibkan ruang digital justru malah paling sering menjerat orang-orang yang sedang mencoba mencela hak orang lain. Contoh konkretnya yaitu Haris Azhar, Fathia Maulidiyanti, Daniel Tangkilisan yang mengkritik dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam bisnis Papua di tambang di Papua. Kemudian Daniel Tangkilisan, aktivis lingkungan, dipidana sebelum akhirnya dibebaskan di banding. Kalau hukum sudah berani menyentuh orang yang sekadar menyampaikan pendapat melalui era digital ini, maka kita perlu bertanya,
hukum ini sedang bekerja untuk siapa. Dan ini melahirkan apa yang menjadi sebutan jurus chilling effect itu. Orang-orang yang sebenarnya punya informasi penting, punya kritik tajam, mulai memilih diam, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tahu biaya untuk peduli sekarang terlalu mahal. Kemudian self censorship, sensor diri inilah yang sebenarnya merusak demokrasi dari dalam, jauh lebih efektif daripada sensor dari luar. Kemudian next, dampak regulasi digital terhadap kebebasan berekspresi. Nah, di sini Undang-Undang ITE memiliki apa yang disebut pasal-pasal karet, multitafsir yang berpotensi mengkriminalisasi ekspresi. Kemudian putusan dari PT UN ini dalam catatan kami menjadi salah satu konstitusional paling progresif di era digital Indonesia. Tetapi di luar ruang sidang ada pertarungan yang lebih senyap. Lebih dari setengah pembela HAM melaporkan mengalami serangan cyber dalam bentuk doxing, peretasan, kemudian intimidasi anonim. Doxing itu bagi yang belum familiar eh, adalah praktik membongkar identitas pribadi seseorang dan menyebarluaskannya secara online untuk dilakukan teror. Nah, ini bukan hanya bentuk vandalisme digital biasa, tapi bentuk dari represi yang celakanya nanti tidak tersentuh oleh hukum di Indonesia sendiri. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya eh, reformasi substansi hukum digital. Jadi setelah sebelumnya tadi kita melihat dari sisi masalahnya, sekarang kita coba bahas terkait dengan solusinya. Dan kami membaginya menjadi tiga lapis. Lapis pertama yaitu substansi hukum digital itu sendiri. Nah, yang pertama, hapus pasal-pasal karet Undang-Undang ITE. Seperti kita ketahui, banyak pasal-pasal karet yang saat ini masih tersantum di Undang-Undang ITE. Jadi definisi hukum itu harus jelas dan spesifik. Kritik yang sah harus secara tegas dibedakan dari fitnah. Kalau definisinya tetap kabur, jaksa dan polisi akan terus punya keleluasaan atau kekuasaan menafsirkan. Nah, dan keleluasaan tadi dalam konteks penegakan hukum adalah kosakata yang sopan untuk berlaku sewenang-wenang. Yang kedua, eh, dekriminalisasi kebebasan berekspresi. Maksudnya, penjara itu bukanlah jawaban yang proporsional untuk sebuah kalimat di media sosial. Sanksi administratif seperti denda, kewajiban klarifikasi, mediasi itu sebenarnya sudah cukup. Selanjutnya, mengirim atau memasukkan orang ke penjara karena unggahan atau tweet itu menggunakan semacam sebagai perumpamaan semacam martil untuk membunuh nyamuk. Dan martilnya biasanya menghantam yang lemah, bukan yang kuat. Jadi ini sebuah perumpamaan seperti kita ketahui saat ini masih banyak orang yang masuk ke jeruji besi karena eh, apa postingan di sosial media. Yang ketiga, harmonisasi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan KUHP. Saat ini ketiganya masih saling tumpang tindih, dan tumpang tindih ini sering dimanfaatkan untuk menjerat seseorang pasal sekaligus. Nah, hukum yang baik itu konsisten ya.
Nah, hukum yang konsisten itu menghormati orang yang diatur. Oke, selanjutnya penguatan efektivitas pengadilan HAM. Lapis kedua reformasi yaitu pengadilan HAM itu sendiri. Nah, jadi dalam slide ini akan meringkas dua arah perubahan, yaitu secara struktural dan secara teknologis. Jadi untuk struktural, yang pertama, kewenangan penuntutan sebaiknya diberikan kepada Komnas HAM mengikuti model KPK. Selanjutnya, penyelidikan dan penuntutan dalam satu lembaga yang independen. Nah, dengan begitu akan dapat memutus mata rantai konflik kepentingan yang selama ini menyandera proses hukum. Kedua, perluasan yuridiksi. Nah, kejahatan perang itu harus masuk ya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk mengecualikannya. Yang ketiga, seleksi ad hoc harus melalui proses yang transparan dan berbasis merit system. Jadi bukan karena rekomendasi politik. Sedangkan di sisi teknologis, dan ini yang sangat menarik, pengadilan HAM itu perlu mulai serius mempersiapkan diri menghadapi tantangan baru dengan bukti digital, terus deepfake, manipulasi opini berbasis AI atau kecerdasan buatan. Nah, jika pengadilan kita masih berpikir dengan paradigma yang lama seperti paradigma 1990-an, maka tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di tahun 2020-an. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan Nugraha. Baik, terima kasih Kang Mulyadi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana dari sisi reformasi kelembagaan dan juga tentunya pengawasannya, bahwa lembaga pengawas independen untuk regulasi digital yang berbebas dari intervensi politik. Kemudian yang kedua adalah penguatan LPSK dengan koordinasi antar lembaga dan dasar hukum yang lebih kuat. Kemudian yang ketiga kita melihat juga aspek transparansi legislasi melalui platform digital partisipatif untuk keterlibatan publik. Nah, ketiga lapis ini adalah kelembagaan dan pengawasan yang dimana karena hukum yang baik tanpa ada lembaga yang sehat ya seperti membangun rumah di atas pasir tanpa adanya pondasi yang kuat. Pertama kita lihat tadi bahwa lembaga pengawas independen ini untuk regulasi digital ini harus bebas dari intervensi politik dan dia juga harus bebas dan juga bebas dari kepentingan pasar. Karena pada saat hari ini tentunya regulator, pelaksana dan pengawas seringkali pada pihak yang sama. Itu bukanlah sebuah pengawasan tetapi itu bukan sebuah cermin daripada itu semua. Kemudian kedua, penguatan lembaga tadi terhadap perlindungan saksi dan korban LPSK. Selama ini lembaga tersebut kewalahan karena dasar hukum yang kurang menggigit atau kurang kuat dan juga koordinasi antar lembaga yang kurang baik atau buruk. Kita tidak bisa berharap saksi berani berbicara, tapi kalau setelah bicara tidak ada yang menjamin bahwa keselamatan dan keamanan keluarganya. Itu sebagai sebuah logika dasar yang sayangnya sering terlewatkan atau terlupakan. Dan kemudian yang ketiga tadi, transparansi proses legislasi, memanfaatkan platform digital partisipatif, bahwa biarkan saja publik itu akan membaca sebuah undang-undang, draft undang-undang, rancangan undang-undang, kemudian juga bisa memberikan feedback, masukan, mengikuti pembahasannya. Jadi ini bukan sekedar hanya formalitas, tetapi cara kita memulihkan kepercayaan publik bahwa undang-undang itu dibuat untuk rakyat, bukan tentang kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Next.
Peningkatan kapasitas dan literasi HAM digital, bahwa literasi hukum digital bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum sangat diperlukan untuk memahami hak-hak digital. Audit legislatif yang berkala juga penting untuk mengevaluasi relevansi regulasi teknologi terhadap perkembangan zaman, yang dimana artinya bahwa reformasi terakhir dan sebenarnya yang paling sangat mendasar atau fundamental adalah sebuah literasi. Karena hukum sebagus apapun, walaupun manusianya tidak memahami, akan tetap terjadi ketimpangan. Aparat penegak hukum perlu literasi hukum digital, jadi tidak hanya bermahir bermedia sosial, tetapi juga penegak hukum juga harus tahu bahwa hak-hak digital adalah sebuah hak asasi manusia yang mendasar juga, bahwa privasi data bukanlah sebuah privilege, kemewahan, tetapi itu ada hak. Dan juga inskripsi bukan tanda bersalah, tetapi tanda kewarasan. Kemudian juga pembuat kebijakan juga harus paham bahwa membuat regulasi tidak tidak paham teknologi yang diatur, maka regulasinya akan selalu telat satu langkah dari kenyataan yang ada saat ini, dan satu langkah di belakang penyalahgunaan tentunya. Dan yang terakhir adalah kita melihat bahwa masyarakat yang paling efektif melindungi hak asasi manusia kita, yang pada akhirnya kita sendiri tahu apa yang hak-hak yang mendasar bagi kita, dan tentunya pengetahuan itu akan pengetahuan akan kekuasaan. Dan dalam konteks HAM, pengetahuan itu adalah sebuah pertahanan. Audit legislatif berkala juga penting supaya regulasi yang sudah lama atau sudah itu tidak terus dipakai untuk kasus-kasus yang di mana konteksnya sudah berubah total atau sudah menjadi update yang lebih baru. Mungkin bisa selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami, Robert. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide kesimpulan. Mari kita rangkum apa saja yang sudah kita bahas. Yang pertama, Indonesia memiliki kebijakan HAM yang lengkap di atas kertas, tetapi praktiknya tidak seimbang. Dan bahaya dari ketidakseimbangan ini dalam jangka panjang bukan stabilitas yang lebih kuat, justru sebaliknya. Stabilitas yang dibangun di atas bungkamnya kritik adalah stabilitas yang rapuh. Kedua, pengadilan HAM kita kurang efektif, bukan karena hakimnya tidak benar, bukan karena hukumnya tidak ada, tetapi karena strukturnya cacat sejak desain awal dan intervensi politik tidak pernah benar-benar diputus. Inilah mengapa sampai hari ini banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang masih menjadi utang sejarah yang belum pernah dibayar. Yang ketiga, Undang-Undang ITE memperburuk semuanya. Alih-alih menertibkan ruang digital, ia memperluas alat untuk mengkriminalisasi yang kritis, dan setiap kali seorang aktivis dipidanakan, ratusan orang lain belajar secara diam-diam bahwa lebih baik tidak bersuara. Itulah ongkos sebenarnya dari chilling efek yang tidak pernah masuk dalam APBN, tapi harus dibayar oleh demokrasi kita. Next. Nah, saran dan rekomendasi kami di sini memberikan 4 saran dan rekomendasi. Yang pertama yaitu revisi Undang-Undang ITE secara komprehensif, bukan revisi kosmetik seperti yang sudah dilakukan pada tahun 2024. Yang kita butuhkan adalah revisi yang menyentuh akar, pasal karet harus dihapus, sanksi pidana digantikan administratif, dan definisi diperjelas. Kedua, penguatan independensi dan kewenangan pengadilan HAM. Putus rantai konflik kepentingan, perluas yurisdiksi, perbaiki mekanisme penunjukan hakim. Yang ketiga, sistem perlindungan komprehensif untuk pembela HAM, bukan hanya perlindungan fisik, tapi juga perlindungan digital dari doxing, peretasan, dan tuntutan hukum yang manipulatif. Pembela HAM harus dilindungi dengan dasar hukum yang spesifik, bukan dititipkan ke aturan umum. Yang keempat, transparansi dan partisipasi publik. Karena pada akhirnya demokrasi yang sehat tidak ditentukan oleh pemimpinnya, tapi
oleh seberapa berani warganya bersuara dan seberapa siap negaranya untuk mendengar. Selanjutnya, the next. Baik, kami masuk ke penutup. Sampai di sini kita bisa sampaikan, kita jelaskan dari awal sampai akhir. Eh, kita akan tutup dengan satu refleksi singkat bahwa sepanjang presentasi ini kami sebenarnya berusaha menjawab satu pertanyaan tunggal. Apakah pengadilan HAM itu melindungi rakyatnya atau melindungi struktur yang justru paling sering melukai rakyatnya? Kemudian refleksinya, reformasi mungkin lambat, tetapi reformasi mungkin dan setiap analisis yang jujur, setiap kritik yang berbasis data, setiap diskusi seperti yang kita lakukan saat ini, itu semua adalah investasi kecil pada perubahan besar. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami mengucapkan terima kasih.